tidak akan mempresentasikan makalah kami yang bertema persepsi sosial. Untuk mengefisienkan waktu kepada Saudara Herson untuk mempresentasikan makalah. Oke, terima kasih berikan waktu kesempatan. Persepsi sosial. Yang pertama, persepsi berlangsung saat seseorang menerima rangsangan dari dunia luar yang ditangkap oleh orang-orang bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Yang kedua, di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Yang ketiga, pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi. Yang keempat, persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk implementasi. Jadi melalui persepsi sosial kita berusaha mencari tahu dan mengerti orang lain. Dan yang berikut, pengertian persepsi menurut para ahli. Robbins, Dr. Randolph, Fakta Hanurwana 20 mengemukakan bahwa persepsi sosial adalah proses dalam diri seseorang yang menunjukkan organisasi dan interpretasi terhadap kesan indereal V dalam usaha untuk memberi makna terhadap orang lain sebagai objek persepsi. Kedua, Moskowitz dan Ogel dalam Volkito 2003-54, persepsi merupakan proses yang integrasi dari hidup terhadap rangsangan yang diterimanya. 3. Leavitt dalam Sober 2003-45, persepsi dalam arti kekal adalah penghitam bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandang atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau pengertian sesuatu. Yang terakhir, Sarwono 2002-94 adalah proses pencarian informasi untuk diimplementasikan. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Herson atas presentasinya. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Bill Chris Koten. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan membacakan proses pembentukan persepsi sosial. Ada 4 tahap dalam proses pembentukan persepsi menurut Bates 2007, yaitu expose, attention, comprehension, retention. Expose adalah tahap di mana seseorang mulai menerima informasi melalui panca indera yang dimiliki. Informasi diperoleh dengan cara melihat ataupun mendengarkan secara langsung informasi mengenal suatu hal tersebut. 2. Attention adalah seseorang mulai menetapkan informasi-informasi yang diterima ke dalam sebuah stimulus atau informasi-informasi tersebut mulai dicerna melalui pikiran seseorang. 3. Comprehension adalah seseorang mulai menginterpretasikan informasi yang masuk tersebut menjadi sebuah arti yang spesifik atau informasi tersebut menjadi berkembang dan menjadikannya persepsi yang berbeda antara setiap individu yang menerima informasi tersebut. 4. Retention, tahap di mana seseorang sudah mulai tidak mengingat lagi keseluruhan dari apa yang mereka baca atau lihat atau dengar meskipun mereka sudah tertarik dan dapat menginterpretasikan informasi tersebut. Sekian dari saya akan mengembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Bill
atas presentasinya, Mas. Oke, selanjutnya presentasi akan dikemukakan oleh Saudari Sefri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan membaca proses persepsi sosial. Yang pertama, proses persepsi sosial dimulai dari pengenalan terhadap tanda-tanda nonverbal atau tingkah laku nonverbal yang ditampilkan orang lain. Yang kedua, tanda-tanda nonverbal ini merupakan yang dijadikan bahan untuk mengenali dan mengenai secara lebih jauh. Yang ketiga, dari informasi-informasi non-verbal kita membuat penyimpulan-penyimpulan tentang apa kira-kira yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Yang keempat, ungkapan-ungkapan verbal melengkapi penyimpulan-penyimpulan dari tanda-tanda nonverbal. Proses yang berlangsung pada diri untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses ini, kita terhadap orang lain. Kesan yang kita bentuk pada informasi yang tersedia di lingkungan. Sikap kita terdahulu tentang rangsang-rangsang yang relevan dan mood kita sendiri. Manusia cenderung beroperasi di bawah bias-bias tertentu ketika membentuk kesan orang lain. Baik, faktor yang mempengaruhi persepsi sosial menurut Stephen P. Robin 1989 mengemukakan bahwa ada 3 faktor, yaitu yang pertama faktor penerima, yang kedua faktor situasi, dan yang ketiga faktor objek. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan presentasi dari Saudara Servi. Selanjutnya presentasi akan dikemukakan oleh Saudara Dewi juga. Sudah tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mulai dari faktor penerima. Pertama, pemahaman sebagai suatu proses kognitif akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seorang pengamat. Kedua, di antara karakteristik kepribadian utama itu adalah konsep diri, nilai dan sikap, pengalaman di masa lampau, dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya. Yang ketiga, seseorang yang memiliki konsep diri yang tinggi dan selalu merasa diri secara mental dalam keadaan sehat, cenderung melihat orang lain dari sudut tinjauan yang bersifat positif dan optimis, dibandingkan seseorang yang memiliki konsep diri rendah. Berikut faktor situasi, yaitu yang pertama seleksi. Seorang akan lebih memusatkan perhatiannya pada objek-objek yang dianggap lebih disukai ketimbang objek-objek yang tidak disukainya. Kedua itu kesamaan. Kesamaan adalah kecenderungan dalam proses persepsi sosial untuk mengklasifikasikan orang-orang ke kategori kurang lebih sama, seperti berlatar belakang jenis kelamin, status sosial, dan etik. Yang ketiga, organisasi. Dalam organisasi seperti sosial, individu cenderung untuk memahami sebagai objek persepsi ke dalam sistem yang bersifat logis, teratur, dan runtun. Kemudian faktor objek. Dalam persepsi sosial secara khusus, objek yang diamati itu adalah orang lain.
Ada 4 ciri yang terdapat dalam diri objek yang dapat memberi pengaruh terhadap terbentuknya persepsi sosial, yaitu yang pertama, keunikan. Ciri-ciri unik yang terdapat dalam diri seseorang adalah salah satu unsur penting yang menyebabkan orang lain merasa tertarik untuk memusatkan perhatiannya. Yang kedua, kekontrasan. Seseorang akan lebih mudah dipersepsi orang lain, terutama apabila ia memiliki karakteristik berbeda dibanding lingkungan fisik maupun sosialnya. Yang ketiga, ukuran dan intensitas yang terdapat dalam diri objek. Dalam konteks ini, seorang visual dengan ukuran fisik tertentu dan wajah cantik yang mudah menimbulkan kesan pada orang lain ketimbang yang keempat, keterikatan objek dengan latar belakang sosial orang lain. Orang-orang dalam satu departemen tertentu akan cenderung ciri-ciri yang sama karena hubungan yang dekat di antara mereka. Kemudian macam-macam persepsi sosial. Ada persepsi objek atau lingkungan fisik. Di antaranya ada 3, yaitu persepsi jarak, persepsi gerak, dan persepsi total. Dan kemudian persepsi terhadap manusia atau interpersonal. Oke, sekian dari saya. Waktu dan kesempatan yang selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan presentasi dari Dewi Juka. Dengan selesainya pemaparan makalah dari saudari Dewi Juka, maka dari selesai pula presentasi dari kelompok ya. Apabila terdapat kesalahan agar dikondisikan agar tidak jika ada kesalahan maka itu datangnya dari kami, dan jika ada kebenaran maka itu datangnya dari atas. Sekian dari kami. Selamat sore dan selamat sore.